Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu pertanyaan itu memberikan pertanyaan bahwa sesungguhnya tawakal itu agairos itu ngenairu tawakal. Ya, ini memang perlu juga ini. Memang perlu kita mengkaji, melihat, kan ada tawakal Allah, bertawakal kepada Allah. Biasa tuh kini pada tahu tawakal bawan no. Ya, bertawakallah. Tapi kadang juga ada orang yang tidak memahami tawakal itu atau salah memahami. Ya, misalnya seperti begini. Tawakal bawa nulupung Allah Ta'ala. Engkau itu dalilmu. Kan begitu. Sehingga membuat orang malas atau tidak mau bekerja. Atau maka deh ajaban nama guru, iya anak sekolah yang tidak usah belajar. Tawakal saja. Kalau mau pintar, pintarlah. Kalau mau bodoh, bodoh. Itu bertawakal saja, terserah Allah. Nah, ini yang seperti begini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ajaran agama kita. Sehingga dikasih contoh oleh ulama, misalnya kalau lenna irwan rewe, makanan itu sudah diletakkan, maka ulama menyatakan kalau kamu berpaham tawakal seperti itu, maka tawakal saja. Melu pengaltal pemasok masuk untuk itu, ya kan begitu. Jadi kungku wirinungi makwe madakka kita haus ada air minum, terus Allah menyatakan kita berpendapat bahwa kalau mau berhenti haus, ya pajaki madakkam aja atau minum, dilihat-lihati saja makanan atau minuman itu. Nah, ini yang memberikan pemahaman yang tidak benar kepada pengertian pemahaman tawakal dalam agama. Nah, sehingga zaman-zaman terdahulu itu hancurnya agama kita ini setelah masa kejayaan keemasan Islam itu oleh pendahulu-pendahulu kita, itu di saat dikuasainya orang-orang Islam, di mana ilmu pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Barat, maka umat Islam itu dibiarkan saja berzikir, bertawakal kepada Allah. Mereka banyak tinggal di masjid, mereka banyak tinggal di tempat-tempat dan tidak mau lagi melakukan ilmu-ilmu, membahas ilmu-ilmu yang ada. Pada sebelumnya semua ulama, baik penghafal Quran, penghafal hadis itu juga adalah mereka ahli-ahli, ada ahli kedokteran, ada ahli matematika, ada ahli tentang bulan dan bintang dan sebagainya. Jadi ulama dulu itu betul-betul ulama betul. Dia kuasai tafsir, dia kuasai hadis, tapi dia juga punya ilmu-ilmu lain. Nah, di saat ilmu itu dihancurkan oleh orang-orang di luar negeri itu, di barat itu, maka pada saat itulah umat Islam dibiarkan, ya tidak usah kamu mencari ilmu, masuk pajak bawan no, masih kiri bawan no, ya begitu sajalah. Nah, sampai peradaban Islam itu menurun sedikit demi sedikit. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat apa sebenarnya arti tawakal itu. Ya, sebelum kita masuk kepada bagaimana Nabi merealisasikan tawakal itu, memberikan gambaran, pelajaran, contoh bagaimana sebenarnya bertawakal itu sesungguhnya. Ada yang memberikan pengertian bahwa tawakal itu dari kata wakilun, wakil. Jadi wakil gigi sama dengan orang, ada yang berpendapat sama kalau orang menikahkan anak gadisnya diwakilkan kepada orang, ya misalnya orang tuanya mewakilkan kepada KUA, kepala KUA atau siapa saja. Tapi ada yang penting bahwa di dalam Kamus Al-Munjid ini disebutkan bahwa kata wakilun itu bisa diartikan menyerahkan. Jadi menyerahkan sepenuhnya. Wakilekika itu tawakal. Kemudian bisa juga berwarna membiarkan, biarkan bawa ini di mana? Kira-kira begitu. Tawakal begitu, dibiarkan, silahkan urus suruhnya. Kemudian diartikan juga bahwa dia sudah serasa cukup, artinya genda nih kue dimurusui, saya tidak bisa, saya wakilkan, ya semua saya percayakan kepada Anda untuk mengurus itu. Dia juga bisa
diartikan sebagai bahwa manusia itu penyerahannya secara penuh, diberikan secara penuh. Kemudian maka wakil itu adalah, kalau saya bertawakal kepada seseorang, saya akan diwakili oleh seseorang, saya yakin bahwa dia bisa, saya yakin bahwa dia lebih, saya yakin dia sangat mampu melakukan, maka saya wakilkan kepada mereka. Itu namanya bertawakal. Jadi tawakalnya, saya tidak lagi mengurus lagi apa yang kira-kira saya tidak mampu, maka saya berikan itu karena dia mampu, maka dialah yang mengurus segalanya. Wakilai kilokur sawe. Itu makna apa arti daripada wakilun, tawakal dari kata wakilun. Tetapi ini bukan berarti bahwa nasib secara utuh itu kita berikan kepadanya, tidak seperti itu. Karena begini, pernah satu ketika ada sahabat yang ingin menemui Nabi. Pada saat itu sahabat itu membiarkan untanya di luar, ya, di luar masjid itu biarkan untanya. Terus ada sahabat yang menyatakan, wahai sahabat, kenapa kamu tidak ikat untamu itu, ya, baru kamu masuk di masjid? Agar nasengir sahabat, saya bertawakal kepada Allah. Nah, itu didengar oleh Nabi, Setelah dia masuk, Nabi katakan, apa kata Nabi? Ikilha wa tawakkal. Ikat dulu untamu, baru kamu bertawakal kepada Allah. Jadi aja mutawakal bawang. Ya, kira-kira sama lah dengan kita di sini, naik mobil, naik motor. Kalau kita singgah, ya kunci leherlah dulu motor, diamankan dulu itu motor kita, kendaraan kita, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaknai dalam kata tawakal. Kemudian ada juga memberikan pemaknaan dengan kata tawakkul. Kata tawakkul ini secara bahasa bahwa berserah diri dengan sepenuh hati, berserah diri dengan sepenuh hati, karena kita sudah percaya dan yakin kepada yang kita wakilkan bahwa dia lebih bisa, maka kita berserah diri saja. Nah, dalam tinjauan syariat kita berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Itu dengan beberapa pengertian. Dari banyak pengertian tawakal ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah tapi ini yang penting ada landasan dari ulama bahwa makor sangat tawakal. Sehingga orang tawakal itu hasil atau buah. Dia tidak berdiri sendiri. Jadi dia nulis tawakal tawe narik kodina maka si tepat na tawe. Jadi tawakal itu lahir dari keyakinan yang benar. Tidak bisa kita tawakal kalau kita tidak punya keyakinan yang benar. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Zarab An-Nawawi atau dikenal dengan An-Nawawi yang lahir pada 631 Hijriah atau 1234 Masehi, itu ditulislah kitab ini yang isinya di situ ada bagian bab tawakal dan keyakinan. Kenapa harus dikatakan tawakal dan keyakinan? Karena beliau menyatakan bahwa keyakinan yang teguh itu akan membuahkan tawakal, dan tawakal itu salah satu buah dari keyakinan. Narik kudiga agak tepat na tahu dia nama kasih tepat na tahu tidak bisa bertawakal. Kita tidak bisa bertawakal kalau tidak mendapatkan keyakinan. Mata tepat itu karena kita ini tawakal Allah. Ya, kita akan bertawakal kepada Allah. Jadi kalau sudah bertawakal kepada Allah, maka wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian itu termasuk orang-orang yang beriman. Jadi memang hanya orang beriman. Jadi kalau ketemu kada tawakal bawan nih, saya bertawakal kepada Allah, tapi dia tingkat keimanannya rendah, ya tingkat tawakalnya buahnya itu juga malam matoi. Sehingga untuk mengukur tawakal itu ya ada beberapa ukuran-ukuran sehingga kita bisa dikatakan orang yang bertawakal. Misalnya orang bertawakal itu pertama ini oleh apa ini dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muhadarah wal Muwasyarah.
Ini dikatakan bahwa tidak berharap selain kepada Allah dan hanya takut kepada Allah. Nah itu kunci. Nah, makanya kita itu dilatih setiap hari 5 kali sholat wajib itu kita dilatih untuk menghasilkan tawakal. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu latihan kita. Latihan kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk menimbulkan, menumbuhkan, membuahkan tawakal. Nah, jadi kemakan jabiro pemahaman kita dan ibadah kita, salat kita itu betul-betul kena, maka insya Allah kita bisa bertawakal. Nah ini tidak, jadi buat dimuti cerita, gampang muti cerita, tapi sangat sulit untuk diaplikasikan. Tingkat tawakal itu tergantung tingkat keimanan seseorang. Semakin tinggi keyakinan seseorang, maka tawakalnya tinggi. Maka Nabi itu tawakalnya terlalu tinggi, tidak bisa kita menyaingi karena imannya memang lebih tinggi. Para sahabat juga begitu, tawakalnya tinggi karena tingkat imannya tinggi. Tabi'in juga begitu, tabi'in, para ulama-ulama salaf juga begitu. Nah ini kadang kita ini mau dituntut seperti tawakalnya para sahabat, tidak begitu. Tawakalnya kita tawakal model sekarang karena iman kita begitu. Tidak bisa kita mencapai iman sahabat, tapi kita hanya ingin mencontoh mereka, mengikuti pola-pola mereka, bagaimana bisa mereka bertawakal. Nah, biasa kan orang menyampaikan harus kita begini seperti sahabat, tidak bisa. Jangankan sahabat kita mau sama, para imam-imam besar saja, imam-imam terdahulu itu kita agak sulit menyamai. Tapi mendekati mereka, itulah yang kita umat yang terbelakang ini harus begitu ya. Jadi aja dipaksakan kita bisa begitu gila. Kalau ingin menyamakan diri kita dengan Umar bin Khattab dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jadi ini tidak berharap selain hanya kepada Allah dan takutnya hanya kepada Allah. Penyembahannya hanya kepada Allah, permohonannya hanya kepada Allah. Ini tanda-tanda kita sudah ada belajar untuk bertawakal. Yang kedua adalah tidak meresahkan masalah rezeki. Jadi kita ini kan masih sebagian kita ini ya termasuk saya kadang masih resah dengan rezeki. Agar namu gari pas sekolahnya anak besok kita ini apa lagi? Biasa kan begitu. Padahal sesungguhnya kalau tanda-tanda ini tidak ada, kita masih takut dengan rezeki-rezeki yang akan dijaminkan Allah kepada kita, maka itu tingkat keyakinan kita melemah, mengakibatkan tingkat tawakal kita melemah. Makanya kita dilatih terus berharap hanya kepada Allah, bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Ya, ini kan Allah memberikan peringatan ini. Betul nero, ada yang bisa membunuh langsung, ada yang membunuh karakternya, membunuh masa depannya karena dia takut dengan kemiskinan. Bahkan ada tidak mau beranak karena tidak mau irip-ripai dan sebagainya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Pada kami akan memberi rezeki kepada mereka, kata Allah. Kami memberikan rezeki kepada mereka. Nah ini kalau sudah kita mulai resah, angkanero rasa takut, khawatir bahwa rezeki saya bagaimana, dalekku bagaimana. Ini sudah berarti keimanan kita menurun dan tawakal kita menurun. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kita ini bisa merasakan tawakal itu bila dengan kemungkinan kita khawatir dengan kemungkinan yang akan terjadi. Kebiasaan ini manugairo, kan begitu. Belum dilaksanakan itu persoalan, sesuatu aktivitas itu kita langsung banyak menduga, langsung dianalisis nih, dia agak nih, dan yang analisisnya itu yang negatif lebih banyak. Manugai kumakueki, padahal pada saat dilakukan juga tidak terjadi. Nah ini kalau sudah ada kerisauan, ada kekhawatiran akan melakukan seperti itu, maka ini juga melemahkan tawakal kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bagaimana Nabi memberikan contoh mengaplikasikan tawakal ini. Jadi tidak teori tapi yang kan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin ini itu di hadis 82 itu disampaikan oleh Rasulullah SAW
an ummil mu'minina ummi salamata wasmu muha Hindun bintu Abi Umayyah Khuzaifatal Mahzumiyah radhiyallahu anha. Jadi ini dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini disebut wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Khuzaifah al-Mahsumiyah. Dia adalah nama sebenarnya itu adalah Hindun binti Abu Umayyah Khuzaifah al-Mahsumiyah. Jadi Ummu Salamah binti Nabi disebut juga sebagai Ummul Mukminin, tapi dia namanya adalah Hindun. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi. Nah, ini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi narikomelo masuk pole bulana. Qala bismillahi tawakkaltu. Ini aplikasi bagaimana kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Bismillahi tawakkaltu. Maka Nabi ta bismillahi dengan nama Allah. Jadi tak pemapasan rek memang pungan Allah taala. Ieu pegawai dan sebab pungan Allah taala. Masuk ke boleh-boleh karena Allah taala. Masuk ke boleh-boleh ini hanya semata-mata Allah. Baru dia bismillah, baru dia tawakal tuh. Saya bertawakal kepadanya. Jadi dengan menyebut nama Allah saya bertawakal kepadanya. Artinya menyandarkan mapasandre kalau pungan Allah taala. Saya menyerahkan segala diri saya kepada Allah. Saya menyerahkan segala urusan saya kepada Allah. Kira-kira begitu syarahnya ini yang ditulis oleh Muhammad Syekh Muhammad Al-Utsaimin di kitab ini. Maka jadi dia keluar, jadi Nabi saat keluar dari rumah ya bismillahi tawakkaltu, dengan nama Allah, atas nama Allah saya keluar dari rumah, saya serahkan semua urusan saya sandarkan semua urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal Allah, usrah ke mana nyelupung Allah taala, mapasandre kalau pung Allah taala. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udallah. Dan saya setelah keluar itu saya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini setelah keluar dia sudah menyandarkan dirinya kepada Allah, kemudian dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah, atas nama Allah dia keluar, kemudian dia memohon pertolongan. Dia memohon pertolongan kepada Allah. Melutulung ilupung Allah taala. Yang pertama adalah an adilla au udalla. Saya memohon minta pertolongan kepada ya Allah, lindungilah saya dari segala kesesatan, dari segala yang menyesatkan, yang dia sesatkan. Maksudnya begini, di syarah ini dinyatakan bahwa melutulung apa, saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah, saya jangan sampai disesatkan oleh orang-orang yang di sekitar saya, atau sepanjang saya keluar dari rumah banyak yang menyesatkan. Saya minta tolong jangan sampai saya disesatkan. Yaitu. Jadi melutulung Nabi ta jangan sampai dia disesatkan. Ini kita juga contoh. Yang kedua, au adullah, jangan sampai juga saya yang menyesatkan. Nah, kami kemakoro di luar kita ini banyak yang menyesatkan. Napa pusa tahu ya iru dua tanah podo di napa pusa kita apa yang itu mapa pusa-pusa. Banyak sekali orang berusaha menyesatkan orang-orang lain. Nah kita minta itu, tetapi kita juga minta, kata Nabi, berlindung jangan sampai kita juga menyesatkan orang. Ini gitu sih apa pusa tahu karena mungkin kita selamat dari disesatkan, tapi mungkin kita tidak selamat dari menyesatkan orang. Ini itu si papu setawe yang sebenarnya harus ditunjukkan jalan yang lurus. Ini itu si papu setawe. Kemudian yang kedua, au azilla au uzalla, lindungi saya ya Allah dari orang yang menggelincirkan orang ke jalan yang tidak benar. Menggelincirkan napat tam itu rilalang anu majaeh. Saya berlindung kepadamu ya Allah, karena banyak orang, apalagi kalau sekarang begini, banyak sekali model-model cara menggelincirkan orang
kepada jalan yang tidak benar, digelincirkan. Kelihatannya itu bagus tapi digelincirkan orang. Tapi Nabi juga selain dia berdoa supaya dia tidak digelincirkan oleh orang, dia juga berdoa supaya jangan menggelincirkan orang ke jalan yang tidak benar. Nah, jadi ijaga ya leta deni pakor tawe, ijaga to ya leta deni pakor kita we. Ya kira-kira begitu. Au azlamu au azlama au uzlamah. Melodoto kapuang, melodoto ni bita puang tanna podo saya tidak dizalimi. Dia nagau bawa ngat tawe. Nareko masuk ka boleh bola aku puang tanna podo dia nagau bawa ngat tawe. Karena kita ini keluar dari rumah pasti ada saja orang yang bisa menzalimi kita. Dan risiko ini tapi pasti orang zalim itu banyak. Ada di sekitar kita orang-orang zalim itu. Makanya kalau kita keluar rumah, ya kita ini berharap berdoa kepada Allah setelah kita tadi bismillah tawakkaltu 'alallah. Bismillah tawakkaltu 'alallah baru kita berdoa. Salah satu doa yang kedua, yang ketiga doanya tadi ini au azlama au uzlamah. Saya berdoa kepadamu ya Allah, saya berdoa jangan sampai saya dizalimi oleh orang. Tanna podo dia nagau bawa nggak kasih tahu. Setiap hari kita lihat Bapak Ibu sekalian, beberapa orang igau bawang pada tarupa tahu. Kita lihat di sela-sela begini igau bawang itu mungkin karena dia lemah, mungkin karena dia tidak punya apa-apa, mungkin kasih maga dan sebagainya. Kalau istilah guys sekolah itu dibuli, itu dizalimi sebenarnya itu. Tapi yang selanjutnya juga selain kita Nabi meminta ini jangan sampai kita dizalimi, meloduatoi tanna podo jangan saya menzalimi orang. Tanna podo iya dia itu gak bawang itu we. Ini juga perlu ini Bapak Ibu sekalian. Secara sadar atau tidak sadar kadang kita menzalimi orang. Biasa go bawat tahu tidak kita tidak menyangka-nyangka tapi go bawat tahu. Apakah go bawang itu karena bicara atau go bawang itu karena kita punya kekuasaan? Mungkin matan repangkae yang kondron rota kita ketemu apa dan sebagainya macam-macam lah, bisa saja secara tidak sadar atau sadar igo bawang itu tanpa kita tidak tahu. Kemudian yang keempat, au ajhala au yujhala alayya. Opuang melotulung apa tanpa podo dina bangu-banguang atau jadi Nabi tak nak kena masuk di boleh perdongan Nabi yang keempat tanah polo deh na bangu-banguang atau kan nanti bangu-bangu Bapak sekalian banyak sekali penipu zaman sekarang ini, banyak sekali penipu ekonomi, penipu agama juga, banyak juga orang penipu agama, mengatasnamakan agama ternyata dia bukan bergerak di bidang agama. Penipu ekonomi ya begitu, menipu orang supaya bisa dapatkan ekonomi banyak dan sebagainya. Ya jadi menunggu ke pasai sebagian, tidak semua ya, sebagian yang melakukan kecurangan itu menipu. Makanya Nabi katakan pasar itu sebenarnya sebagian itu adalah banyak setan di situ, tapi dia itu nih mana nama setan tapi ada. Jadi oleh karena itu kalau masuk pasar berdoalah, bertawakal kepada Allah, memohon perlindungan dari setan-setan yang ada di pasar. Oleh karena itu Bapak sekalian, jadi empat ini tanah podo dena bangu-banguang atau puang. Saya berlindung kepadamu dari orang-orang yang bisa membodohi saya. Napa bangu-bangu kak? Tapi Nabi juga berdoa, au ajahala au yujhala alayya. Tanah podo to de ubang-ubang itu biasa kini dia bangu-bangu kita tapi ini sih bangu-banguang itu luar biasa kalau sudah begini. Kita ini kadang memang tidak sadar lagi atau secara sadar kita lagi yang membodoh-bodohi orang ipak bangu-bangu itu oleh karena itulah di hadis ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan bahwa jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi narekwir Nabi ta masuk oleh bolana maka millo doang itu bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya kira-kira jarang biasa pakai dia karena kita menggunakan hadis yang kedua nanti. Ini hadis yang pertama. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Jadi saya ulangi kembali. Oh puang melindung alokku di puang boleh orang yang menyesatkan saya dan saya menyesatkan orang. Saya berlindung. Au azilla au uzal.
saya juga berlindung dari menggelincirkan orang dan saya digelincirkan orang. Au azlama au uzlamah, saya juga berlindung dari menzalimi orang dan saya dizalimi orang. Au ajahala au yujhala alayya, dan saya juga berlindung dari orang yang membodoh-bodohi saya dan saya juga berlindung dari membodoh-bodohi orang yang ada di sekitar saya. Hadisun sahihu rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa ghairuhuma. Kemudian ini dari sahih rawahu Abu Daud dan Tirmizi, dan selain keduanya itu dikatakan sahih. Kemudian At-Tirmizi mengatakan hadisun hasan sahihum wa hadza lafsun Abi Daud. At-Tirmizi menyatakan ini adalah hasan sahih. Jadi dijamin sahih ini dan lapasnya dari Abu Daud. Kenapa jamaah sekalian? Ini relevansi hadis ini adalah bahwa dalam hadis ini terdapat, jadi kita keluar manusia banyak bahaya-bahaya, banyak bencana-bencana, banyak yang bisa mencelakakan kita dan kita mencelakai orang, banyak hal-hal yang kita ketemukan bisa merugikan diri kita dan bisa merugikan orang lain, bisa membahayakan diri kita dan bisa membahayakan orang lain. Maka kita berdoa seperti doa yang tersebut. Kemudian hadis yang ke-23 dalam bab tawakal ini di aplikasi keluar hari-hari supaya pakigunero asosotaro. An Anas bin Malik radhiyallahu an, jadi dari Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi. Ini model doa-doa yang kedua. Siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia mengucapkan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Ini yang kita sering baca karena ini biasa Pak Guru yang anak SD dan teman kanak-kanak ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Karena Allah, karena nama Allah, atas nama Allah masuki boleh-boleh mapasan rekilo Allah Ta'ala, karena degaga ulle, degaga kekuatan, degaga kesene sinina pun Allah Ta'ala punah. Jadi kita ini hanya bergerak menjalankan aktivitas kita, semua Allah yang kita tempati bersandar dan memohon pertolongannya. Kemudian di situ dikatakan yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya hudita. Jadi roto masuk boleh bolana maka Nabi tai podang itu roto masuk boleh bolana hudita, maka diberikan petunjuk kepadamu. Jadi kumakan jauh mau pasandri lalu pungan Allah Ta'ala, dia paham betul itu Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Asalnya pungan Allah Ta'ala masuk, semua serahkan semua sepenuhnya kepada Allah dan dia urusannya juga semua pada Allah. Dia sandarkan kepada Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah segala urusannya, maka dia dikatakan kepadanya huditah, ilik ke petunjuk. Artinya sepanjang dia keluar itu melaksanakan aktivitasnya ada dituntun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kemakan jatuh ngomui tawakal lu Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau salah tawakal salah tapae maka tidak didapatkan huditah, petunjuk dia tidak dapatkan. Kemudian wakufita, kemudian dia diberikan, dia dijamin, ya dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita watanaha anhu syaitan. Jadi tadi dapat petunjuk, kemudian dapat jaminan dari Allah. Jadi kalau dia keluar dijamin keselamatannya, dijamin oleh Allah gangguannya dari apa saja yang bisa mengganggu. Kemudian yang ketiga adalah kita watanaha anhu syaitan. Kemudian dia dipelihara dan dijauhkan dari setan. Ya. Jadi kemukasimui tawakal ya. Jadi Nabi ini mengajari kita supaya kita betul-betul bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa seperti doa yang diajarkan ini. Tapi ya sebagai ini kan masih dalam taraf ibaca nih. Ya bukan betul-betul memasukkan dalam hati kita maka ada masuk tonga ngaye, hanya pembiasaan.
hanya karena biasa baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya pura nih. Padahal itu meskipun begitu Allah sudah memberikan jaminan, kata Nabi. Allah memberikan jaminan hudita, petunjuk, kemudian wakufita itu diberikan jaminan, dijamin oleh Allah keselamatannya. Kemudian wawukita watanaha anhu syaitan, dipeliharai, kemudian dia dijaga, dijauhkan dari setan. Kemudian dilanjutkan oleh pensyarah dari hadis ini. Ini rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairuhum. Wa qala Tirmizi hadisun hasan, jadi hasan. Zada Abu Daud, ditambahkan oleh Abu Daud, fayaqulu yakni asyaitana li syaitan. Ini katanya maknanya ini berkata setan, kata Abu Daud, maka dari setan itu berkata kepada setan yang lainnya, kaifalaka birajulin kadohudia wakufiya wawukita. Pekogi carana nasengero, kita bisa mengajak orang yang keluar dari rumahnya, bagaimana kita bisa mengajak dia padahal Allah sudah memberikan 3 jaminan. Jadi di antara setan itu ya setannya, kalau kita betul-betul ini mengamalkan doa ini dan betul-betul meyakini doa ini bahwa ini adalah cara Nabi dan kita yakini betul-betul setelah kita keluar dari rumah, maka itu setan itu berbicara. Jadi asyaitana li syaitan akhar, dia bercerita, setan yang satu bercerita kepada yang lain, kaifalaka birajulin, peku cara nasengnya kita dapat mengajak orang yang keluar dari rumahnya yang membaca doa ini dengan sepenuh hati, membaca doa ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengertian, pemahaman, dan yakin betul-betul dia yakini doa ini dia baca dan dia keluar. Bagaimana kita bisa mengajak orang ini kepada jalan yang salah, bagaimana kita bisa mengajak orang ini kepada jalan yang tidak benar, padahal Allah sudah memberikan jaminan kadohudiyah, padahal dia sudah diberi petunjuk. Ini petunjuk kepungan Allah Ta'ala karena dia mengamalkan doa ini. Allah menuntun dia dengan petunjuk kebenaran. Jadi kira-kira nangir kalau ke bangu-bangui ada yang mau menzalimi, ya kan biasa kita ada pengalaman Bapak Ibu sekalian, ada itu agak hipnotis. Biasa orang lain dihipnotis, kita tidak kena. Biasa kimakutana maki dia kena kira-kira. Ya Allah menjaga kita. Mungkin kita yakin dengan baca doa kita ini, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apa pesantren Allah Ta'ala. Kadang ada orang tiba-tiba ditipu, dimasukkan nomor rekening dan sebagainya lah, ditipu dan diapa. Kita tidak ditipu. Kenapa? Allah menjamin kita, menjaga kita. Ada orang terlibat dengan persoalan-persoalan setan, nah, maka dia tidak dapat, karena dia mendapatkan wakufiyah, ya, dia mendapatkan, dia terlindungi, kemudian wawukiah, dan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlunya ini. Nah, tapi ya ini perlu apa? Makanya doa-doa ini biasa makanya tahu ya rupa dongangi macam mana te bacai, betul. Tapi mangin ada pada musuh pada dongangi. Apa yang membedakan kita? Yang membedakan kita adalah tingkat keyakinan dan tingkat tawakal kita akan doa itu. Memang anak Nabi cuma baca muto, pernah baca tahu masuk boleh-boleh bismillah tawakal tuh, tapi tingkat keyakinan kita beda dan tingkat tawakal kita beda. Insyaallah kalau tingkat keyakinan kita ini sudah ada jaminan bahwa kita membaca doa ini keluar dari rumah. Tadi pembahasan pertama, kemudian hadis yang ke-83 83 ini menjelaskan bahwa kita setan itu saja berdialog dengan sesama setan, maka dia mulai pengaruh itu makero. Ya, karena dia sudah diberi petunjuk, dia dijaga dan dia dilindungi dari kita-kita ini. Ini kira-kira Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penutup ini, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Bayangkan ya Bapak Said, hebatnya ini doa-doa ini, senah sepunggal Allah Ta'ala, tidak ada pengaruhnya setan, sungguh tidak berpengaruh setan itu kepada orang-orang beriman dan bertawakal. Oleh karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, omarerona iman kita selalu dijaga, ditingkatkan, sehingga buat tawakal kita juga itu semakin tinggi dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.